Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya. Temanya adalah yang tidak kamu tahu tentang dia ya. Jadi kita akan lihat apa sih yang tidak kamu ketahui tentang dia sebenarnya ya, untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Sagittarius. Dan ingat, ambil saja mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk bulan Agustus ya, kita ada spesial promo. Khusus bulan Agustus saja, promonya apa kamu bisa cek di Instagram atau follow sana ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek beranda atau list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut ya. Sekarang kita langsung baca aja ya, apa yang tidak kamu ketahui tentang dia ya. Di sini untuk zodiak kamu Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Yang tidak kamu tahu ya tentang dia, seseorang yang kamu fokuskan, kamu pikirkan, atau sedang kamu pertanyakan. Oke. Apa sih yang tidak kamu tahu tentang dia? Oke. Di sini kita punya you speak to me through musik. Kamu berbicara padaku melalui musik. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Oke. Aku rasa gini, ini kayaknya you speak to me through musik ya. Kamu berbicara padaku melalui musik. Mungkin kayak gini, ada beberapa hubungan kamu ini lagi sedang sedikit ada masalah gitu ya. Dan mungkin kamu lagi sedang kayak kalau di sosial media kamu gitu ya, mungkin kamu kayak lagi sedang posting-posting gitu ya, status semacam entah motivasi ataupun pokoknya ada kan nih sekarang nih yang kayak di TikTok ataupun di Instagram itu yang kayaknya tuh meluahkan kata-kata kayak gitu ya, semacam motivasi atau inspirasi apapun itu, kayak quotes gitu ya. Dan atau semacam lagu juga gitu, bisa juga lagu gitu ya. Dan kamu memang ini kayak seolah-olah tuh kayak memang mengungkapkan perasaan hati kamu gitu loh ya. Dan dia ini tahu gitu loh, karena mungkin seseorang itu sering kepo ya, sering kepo sosial medianya kamu, terutama kalau misalkan kalian masih berteman atau dia belum kamu blok, katakanlah seperti itu gitu. Itu dia tahu ya, itu dia tahu. Mungkin walaupun kayak kamu udah nggak saling berteman gitu ya, tapi kamu kayak seolah-olah ngerasa dia udah nggak peduli gitu ya sama kamu. Itu enggak, dia ini kayak masih kepo gitu loh. Nah, makanya di sini kayak dia sebenarnya tahu gitu loh. Ya, itu kayak seolah-olah tuh kayak mengungkapkan perasaan kamu sama dia gitu. Kalau enggak gitu ya mungkin kayak di sini seseorang ini tuh kayak teringat ya. Setiap kali mungkin kayak dengerin lagu apa gitu ya. Dengerin lagu apa gitu ya, itu dia teringat kamu gitu, karena mungkin saat waktu kalian masih bersama, karena tadi aku bilang saat ini mungkin kamu lagi nggak sedang sama lagi ya. Dulunya waktu kalian sedang bersama itu mungkin pernah nyanyiin lagu ini berdua, atau kalian pernah karaokean berdua, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak semacam lagu kenangan gitu loh ya. Jadi setiap kali seseorang ini apa ya, dengerin lagu itu ataupun kayak terdengar lagu itu kayak teringat kamu gitu loh ya. Jadi seseorang ini masih ingat kamu lah, katakanlah seperti itu. Dan dia ngerasa memang kamu itu lebih dekat ya dari siapapun gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalkan betul saat ini kamu nggak sama lagi dengan dia, itu kayak nggak ada bekas gitu loh ya, nggak ada bekas. Setiap kali dia mungkin dengan hubungan dengan seseorang yang sebelumnya atau setelah kamu, itu kayak nggak ada bekas gitu loh. Tapi dengan kamu ini kayak membekas banget gitu loh ya, seolah-olah kamu itu memang bener-bener lebih dekat dari siapapun gitu loh ya. Mungkin kayak sebelumnya itu kamu itu ternyata ya baru setelah dia sadari gitu, setelah
enggak lagi sama dengan kamu itu yang lebih bisa memahami dia, lebih bisa mengerti dia, dan saat bersama kamu itu kayak seolah dia bisa jadi dirinya sendiri gitu loh. Dia mau ngelakuin apapun itu kayak bisa bebas gitu loh, kayak bisa terbuka gitu loh, katakanlah seperti itu. Kayak enggak ada rasa malu, enggak ada rasa gimana-gimana gitu. Pokoknya di depan kamu itu kayak dia tuh bisa jadi dirinya sendiri gitu. Bahkan mungkin kayak misalkan dia suka ketawa lepas gitu ya, ketawa yang keras-keras kayak gitu, mungkin di depan kamu saja dia berani melakukan itu gitu loh, tapi di depan orang lain tuh mungkin kayaknya enggak gitu loh, kayak masih ada rasa malu, kaku atau gimana gitu loh ya. Pokoknya yang jelas di sini kayak kamu itu, dia ngerasa kamu itu lebih dekat dari siapapun gitu. Oke. Walaupun mungkin kamu kayak berpikir gitu, karena ini kan yang tidak kamu tahu tentang dia ya, mungkin kamu kayak berpikir bahwa kamu itu bukan siapa-siapa bagi dia, istilahnya kayak gitu ya. Kamu itu bukan apa-apa buat dia, enggak seperti itu gitu ya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Terkadang aku tetap terjaga memikirkan kamu tuh kan, baru aku bilang tadi dia ini masih sering memikirkan kamu ya. Bahkan ketika dia tidur mungkin tiba-tiba dia bangun, keingat kamu gitu ya, kepikiran kamu terus dia ini ya. Bahkan untuk beberapa ya hubungan kamu memang udah sangat dekat di sini ya, aku lihatnya gitu, deket banget gitu loh. Kalaupun di sini untuk sebelumnya kamu hanya belum ada ini ya, belum ada hubungan yang serius gitu ya, kayak mungkin kamu bukan pacar dia atau bukan pasangan dia, kamu kayak temen gitu ya, tapi temen deket gitu ya. Ini yang dia rasain ke kamu gitu loh. Oke. Gitu, makanya tadi gue bilang kayak mungkin kamu sering misalkan kamu mungkin pernah karaokean berdua, nyanyi berdua, atau dengerin lagu berdua gitu loh ya. Dan ini kayaknya tuh membekas banget gitu loh kenangan kamu dengan dia. Makanya di sini dia masih sering memikirkan kamu, masih sering ingat kamu gitu. Mungkin hubungan kamu dengan seseorang ini ada beberapa yang saat ini kurang baik ya, atau mungkin kalian sudah berpisah dengan seseorang ini. Kemudian di sini aku meninggalkanmu sebelum kamu meninggalkan aku. Ya, ada beberapa yang memang kamu udah bersama di sini ya. Dia meninggalkan kamu dulu ya, sebelum kamu meninggalkan dia. Kayaknya seseorang ini tuh sengaja ya, dia sengaja meninggalkan kamu buat kamu sakit hati gitu. Karena dia nggak ingin dia ini nggak ingin patah hati dulu gitu loh, katakanlah seperti itu. Kalau misalkan hubungan kamu sebelumnya tuh sering bermasalah ya, atau ada masalah gitu, makanya dia lebih kayak meninggalkan kamu dulu, mengakhiri hubungannya dulu gitu loh ya. Ada beberapa yang mungkin dianya yang mutusin kamu atau meninggalkan kamu dulu gitu. Kemudian kita lihat lagi. Di sini aku ingin memberitahumu bagaimana perasaanku, ya kan? Perasaan dia besar sama kamu. Dia ada rasa sama kamu. Tapi kayak dia simpan gitu loh. Untuk beberapa ini orang ini gengsinya tinggi ya, egonya juga tinggi. Kemudian kalau memang sebelumnya kamu ini punya masalah dengan dia, kayak berantem gitu ya, itu dia tidak mau mengalah gitu loh. Makanya kayak dia tuh meninggalkan kamu dulu sebelum kamu sempat meninggalkan dia gitu ya. Dia sengaja gitu loh, kayak mungkin dia mengkhianati kamu atau memang memilih pergi gitu loh. Dia nggak mau bertahan dalam hubungan gitu loh ya. Tapi sebenarnya dia, perasaan dia besar sama kamu. Tapi ini kayaknya tuh baru dia sadari ya, setelah kamu dan dia nggak lagi komunikasi, atau setelah kamu dan dia nggak kontak-kontakan lagi, nggak terkonek lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu tuh kan. Dia tahu di sini ya. Bentar. Aku ulang lagi ya. Oke, aku ulang lagi ya. Satu lagi di sini, kita tarik satu lagi aja. Oke.
I will wait from a sign from you ya. Dia menunggu sinyal dari kamu ya. Jadi seseorang ini tuh menunggu tanda dari kamu. Oke. Dia menunggu tanda dari kamu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa di sini kayaknya memang lagi sedang diam gitu. Dan dia menunggu tanda untuk komunikasi lagi sama kamu, atau mungkin kayak kalau masalah kamu ini belum terselesaikan dengan baik, mungkin kayak semacam ingin menyelesaikan gitu loh ya, ingin menyelesaikan masalah yang terjadi antara kamu dengan dia gitu. Seseorang ini masih sering memikirkan kamu ya. Seseorang ini sangat memikirkan kamu. Seseorang ini ya sangat memikirkan kamu, karena ya memang dia ini sayang dan cinta sama kamu gitu loh. Aku ingin memberitahumu bagaimana perasaan kamu gitu loh. Orang ini overthinking ya. Karena apa? Dia ingin menghubungi kamu tapi dia nggak berani ya. Dia hanya bisa menunggu tanda dari kamu gitu loh. Banyak khawatir, banyak takut, banyak cemas di sini gitu loh. Tapi mungkin menurut kamu ya, karena dia nggak menghubungi kamu, nggak mencoba cari kamu, mungkin kamu berpikir dia nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu, ataupun bahkan mungkin sudah move on kalau misalkan kamu sudah lama ya gitu, sudah lama seperti itu gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu, karena di sini dia ngerasa kayak kamu itu lebih dekat dari siapapun ya. Jadi kayak memang nggak ada orang lain gitu loh ya selain kamu yang sedekat itu gitu loh dengan dia. Bahkan mungkin dia karena kamu tuh bisa menjadi dirinya sendiri gitu loh. Karena biasanya kalau bukan orang yang dekat gitu ya, kan nggak bisa tahu gitu loh dianya seperti apa, dianya bagaimana, ataupun dianya seterbuka itu tentang dirinya sendiri, istilahnya kayak gitu. Dia hanya berani kayak di hadapan kamu saja gitu loh ya. Makanya di sini kayak dia sebenarnya merasa kehilangan kamu di sini ya. Dia ingin memberitahu kamu perasaan dia sebenarnya ke kamu gitu. Tapi saat ini dia nggak berani ya. Dia hanya menunggu sinyal atau tanda dari kamu gitu. Oke. Dan kita lihat untuk zodiaknya di sini. Aku akan lihat ya di sini zodiak dia. Tapi nggak jadi patokan ya. Yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Oke, sini aku akan lihat di sini. Kemudian satu lagi. Oke. Kita punya Libra, kita punya Taurus, kita punya Scorpio. Kemudian kita punya Pisces di sini, kita punya Capricorn. Oke. Jadi ada Libra, Taurus, Scorpio, Pisces, Capricorn. Ya, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja ya yang bisa kamu pahami. Ya, sekali lagi ingat, ini belum tentu resonat untuk semua orang. Ambil positifnya aja, selebihnya buang ya. Bijaksana menyikapi. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.